Mari ikutlah denganku. Hah? Kemana? Ke surga yang diridhoi oleh Allah. Sungguh? Ya, tentu saja. Tapi bagaimana mungkin? Karena dosa-dosamu telah diampuni oleh Allah. Mengapa Allah sebaik itu padaku? Karena kamu telah berbuat baik pada makhluknya. Maksudnya, kamu ingat kejadian waktu itu. Suasana siang ini cukup panas. Aku haus sekali. Itu ada sumur. Semoga ada air yang bisa diminum. Tapi di mana timba airnya? Ya sudahlah, aku bisa turun dan meminumnya. Alhamdulillah, segar sekali airnya. Sepertinya anjing ini kehausan sekali, seperti yang aku rasakan tadi. Hei, apa kamu mau minum? Baiklah, tunggu di sini. Aku akan mengambilkanmu air. Nah, ini, minumlah sepuasmu. Jika kurang, aku akan mengambilkan lagi. Jadi karena itulah Allah berterima kasih padamu dan memberikan ampunannya. Tapi itu hanya seekor anjing. Ya, karena berbuat baik tidak terbatas pada makhluk tertentu, bahkan pada hewan sekalipun. Ya Allah, sungguh maha pemurah sekali engkau. Para sahabat kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kita bisa meraih pahala dari binatang?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Pada setiap hati yang basah terdapat pahala." Nanti akan datang hari kiamat umatku ahli ibadah. Pahalanya bergunung-gunung, ya dia sholat, ya dia puasa, ya dia haji, ya dia sedekah, segala macam. Seperti gunung-gunung Tihama. Tihama ini gunung-gunung yang sangat tinggi, besar gitu ya. Kemudian Allah Azza wa Jal menjadikannya seperti debu yang berterbangan di depan mata dia hari kiamat. Tidak ada manfaatnya buat dia. Lalu ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, jelaskan sifat mereka kepada kami. Siapa orang-orang ini? Bawa pahala bergunung-gunung hari kiamat, tapi akhirnya Allah hancurkan depan mata mereka, dibuat seperti debu yang berterbangan, nanti tidak akan ditimbang, timbangan amal, tidak ada manfaatnya bagi mereka. Beritahukan kepada kami, ya, siapa mereka, agar kami tidak menjadi bagian dari mereka, sementara kami tidak tahu." Maka Nabi SAW menjawab, "Ketahuilah, mereka adalah saudara kalian, satu bangsa dengan kalian, artinya sama kaum muslimin, dan bangun malam sebagaimana kalian bangun malam. Mereka juga sholat malam. Tapi jika mereka menyendiri dengan larangan-larangan Allah, mereka melanggarnya." Ternyata orang-orang ini adalah orang yang sholat iya, puasa iya, segala macam, tapi pada saat dia lagi sendiri, tidak ada orang lihat, dia maksiat kepada Allah. Maksiatnya ini cukup menghancurkan semua amal. Gimana kalau kita dibenci sama orang lain atau dimusuhi orang? Sebenarnya ini bukan satu masalah. Sebaik apapun kita, itu akan ada orang yang gak suka sama kita, itu pasti. Jadi tugas kita adalah jadikan kita ini semuanya adalah orang yang fokus kita bagaimana kita ini bukan agar dipuji sama orang lain atau jangan sampai dicela sama orang lain, namun jadikan kita ini adalah niatnya semua karena Allah Ta'ala. Gak penting dipuji orang, yang penting kita terpuji di mata Allah. Gak masalah dicela sama orang, yang penting kita gak tercela di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keuntungannya Ustaz, kalau kita dimusuhi sama orang, itu apa? Itu penggugur dosa-dosa kita semuanya. Siapa yang ingin hidupnya ringan? Diringankan hidupnya, mengalir rezekinya bahkan dari hal yang tidak dia duga-duga. Bagaimana kuncinya? Bekerja itu penting, tapi ada yang dipercepat oleh Allah, ada akselerasi. Kamu kerjanya seperti biasa, tapi rezekinya datang, hidupnya mudah, enak gitu. Buka Quran surah 65, di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah, maka kami akan lepaskan dari kungkungan persoalan kehidupan. Kami berikan solusi dari setiap masalahnya. Bukan nggak punya masalah, tapi ketika akan menghadapi masalah diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rizkinya datang dari sisi yang tidak diduga-duga. Rizki jangan digambarkan dengan uang saja, jangan dengan materi saja. Ketenangan itu rizki, kenyamanan itu rizki, sehatnya anak-anak itu rizki, keturunan itu rizki.